guys, selamat datang di podcast RFP Production pertama. Welcome back guys. Dan kali ini, di podcast ini kita bakal ngomongin tentang apa aja. Dan itu ngobrol santai. Dan kalian juga bisa ngasih kita masukan apa yang harus kita omongin. Oke, selamat datang di podcast RFP Production dan selamat menikmati. Kita ini buat podcast hari ini tanggal 24 Juli. Dan pas kita cek angka COVID dan itu ngebuat kita makin parah ya. Nambahnya makin kacau cuy. Dari awalnya gue liat cuma 91.000 tiba-tiba jadi 95.000 bro. Gila ya. Maksudnya orang Indonesia tuh harus lebih apa ya? Dan selama 24 jam terakhir tuh apa? Menambah terus jadi 1.700 kan gila ya. Makin kacau gitu loh. Tapi gue bersyukurnya itu banyak orang sekarang sembuh makin banyak. Jadi 50.000 kan sekarang. Jadi mungkin orang jadi lebih makin rutin, terus juga gizinya juga mungkin pemerintah sudah memberikan suatu propaganda untuk menjadi warga negara yang maksudnya kayak ngikutin new normal, makan yang sehat gitu. Jadi mungkin ya oke lah kalau misalkan angka yang 90.000, kalau menurut gue ya angka yang masih 90 ribuan terus dengan angka kesembuhan 50.000 menurut gue oke sih. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue sih ya fine-fine aja, cuman masalahnya nih ya, sekarang orang-orang tuh kalau misalkan contoh keluar nih ke kafe itu pada nggak pakai masker tuh menurut lu gimana deh? Aneh cuy. Apalagi daerah tinggal gue di Bintaro ini makin kacau cuy. Gue liat kayak di coffee shop. Bukannya gue mau ngejelekin mereka ya, tapi kayak makin caur gitu cuy. Di kafe-kafe makin banyak yang nggak pakai masker gitu. Cuman ya mau gimana kalau kita nasihatin juga mereka juga nggak bakal mau dengar kan. Apalagi dari pemerintahnya nggak bakal mau dengar, apalagi kita, iya nggak sih? Iya sih, kan? susah banget. Logika. Apalagi orang CFD-an kan, yang dikatakan oleh Majelis Lucu, emang CFD-an makin parah cuy. Itu orang ke CFD-an kacau banget cuy. Ini bukan gue mau jelek-jelekin ya, tapi menurut gue kayak, ya gini loh, ini corona masih ada. Nih vaksinnya belum ketemu nih, obatnya belum udah ketemu tapi belum dipasarkan ke umum kan. Jadi kayak belum terlalu, harusnya tuh orang masih was-was gitu loh, masih kayak bisa setidaknya jangan tiap hari keluar tapi kayak diem di rumah berapa minggu terus baru pergi. Itu pun perginya kalau ada kepentingan benar-benar penting banget kan. Menurut lu gimana? Menurut gue gak gini Ros gue. Gak gitu gue. Kalian boleh lah keluar, cuman setidaknya tuh jangan kafe gitu loh. Mending komplek lari, main sepeda. Itu kan juga buat kesehatan tubuh juga kan. Iya sih, benar. Terus kayak orang, gue lihat orang naik sepeda kagak pakai masker. Setidaknya tuh masker itu ditaruh di leher, kayak kelihatan lu pernah pakai masker gitu loh. Setidaknya lu pakai masker iya masih ada yang nempel lah. Dan ada aja beberapa orang tuh nggak pakai, jadi kayak ya mending kayak tadi lu bilang mending pakai ini kan, yang di leher, biar bisa langsung diginiin kan. Nah ini yang kita lihat beberapa nggak ada, gitu kan. Contoh di Bintaro deh, contoh. Tapi hampir semua pakai sih, jadi ya udahlah. Ya oke lah. Dengan tingginya angka COVID yang terus menerus naik 1.000 per hari, ya setidaknya angka sembuhnya juga naik gitu. Tapi katanya Jakarta tuh paling tinggi ya? Kayaknya. Tapi coba kita cek ya sekarang. Kemarin sih katanya paling tinggi. Paling tinggi sekarang adalah Jakarta cuma beda 1.000 bro. Sama Jawa Timur bro. Jawa Timur paling nggak? Jawa Timur 19.000, Jakarta 18.000 gue kayak kacau. Makin lama gue sekolahnya bro. Sekarang yang sembuh tuh 53.000. Wow. 53.000 banyak loh. Iya oke lah, dari 95.000 tuh kayak dapat hasil 53.000-an gitu kan. Oke, kita keluar dari corona nih. Iya, bahas yang lain lah. Bahas yang lain nih ya. Contoh, menurut lu efektif nggak sih sekarang sekolah kayak pakai apa namanya? Pakai kayak online terus pakai Google Meeting, pakai Zoom gitu, menurut lu efektif nggak sih? Efektif kali sih. Efektif nih menurut lu ya? Menurut gua enggak sih bro. Karena dari biasanya kita dari SD itu pada dasarnya kita kayak belajarnya di sekolah langsung berinteraksi dua muka sama gurunya kan biasanya. Terus tiba-tiba kita kayak kaget tiba-tiba langsung kayak wah belajar depan laptop. Katakan dari jam 7:30 sampai jam 3 kalau nggak sampai jam 1 itu kan capek bro mata bro. Betul.
dan bisa nguras energi laptop dan komputer lu pada juga kan, maksudnya kayak pasti itu pasti. itu capek sih pasti, kasihan. Makanya gue kayak mikir nggak efektif sih kalau menurut gue. Bakal masih lama lagi sih kalau misalkan keadaannya kayak gini terus, bakal masih lama sih sekolah. Ya kalau masih ada yang banyak yang melanggar Baru. itu bakal Banyak Pasti banget, banget. pasti banyak banget. Dan kalau misalkan kita online kan kita kayak kadang-kadang gurunya kita juga kadang-kadang kan kayak apa ya? Kayak sinyal tuh jelek, ya kan? Tiba-tiba mati nyala, nge-lag dulu kan. Dia ceritanya dia kayak ngasih suatu PowerPoint kalau nggak salah satu presentasi dari yang dia buat, tiba-tiba kayak jelek gitu kan hasilnya, kadang-kadang kayak nge-lag gimana gitu ya. Gue juga males jadinya belajar. Ya gitulah kalau misalkan kita online gitu. Tapi lu kan sekarang mengalami namanya online school ya, pastilah. Pasti semua. Dan apa yang nggak lu suka dari online school? Kelebihan dan kekurangannya. Lebih yang pertama ya, Iya. gue bisa makan cuy. itu kayak semua orang juga pengennya gitu. Bisa makan, Makan. bisa sambil tiduran, Iya, bisa pasti. megang guling. Ya kan, bisa main gitar kalau misalkan suka main gitar. Ya kan nggak kelihatan kan. Tapi jeleknya tuh pertama kayak lu susah dapetin, kalau gue nggak tahu kalau misalkan kalian yang nonton ya. Tapi kalau menurut gue itu kayak susah untuk dimengerti sih kalau misalkan kita kayak belajar gitu, kayak pakai online tuh kayak apa ya, kayak susah gitu kayak dipahaminya. Iya. Jadi menurut gua kurang efektif, Kalau tapi menyenangkan. menurut gue ya, online school sekarang ini tugasnya lebih susah daripada yang biasanya di sekolah. Bener, Ya nggak sih? bener. Soalnya gue online school itu bener-bener yang tadinya gue biasa-biasa aja, kayak bisa lah ngerjain, jadi susah. Kayak bener-bener harus cari ini website mana gitu. Jadi makin ribet. Iya, makin ribet banget. Iya. Ya kita mau nggak mau harus kayak nerima keadaan aja gitu kan, dalam keadaan yang saat ini makin memburuk. Gua nggak paham ini antara memburuk atau semakin membaik. Gua juga masih belum terlalu untuk berani memberikan suatu opini. Jadi ya menurut gua makin lama sih ini kayak. Jadi ini keluh kesah gue. Jadi gua nggak bisa nongkrong sekarang dulu. Kita juga. Pertama gini, kalau gue nongkrong, gue deg-degan banget sih. Kalau misalkan gue kayak, anjing gue nongkrong, bawa covid nggak ya? Gitu loh, gue kayak deg-degan gitu kan. Karena gue pasti kayak ketemu sama teman, ketemu rame, banyak kan pasti kan. Kayak gue deg-degan, anjir gue bawa ini nggak ya, gue bawa covid nggak ya? Gue deg-degan, apalagi bokap nyokap gue udah umur yang sangat, kalau misalkan kena covid, gitu langsung sangat beresiko tinggi untuk diambil nyawanya, kan? Sampai gini, ini menurut gue ya, gue bukannya mau menghakimi, cuman lu terlalu parno gitu sih. Iya, gue Iya. pahami itu, gue pahami. Enggak sih loh, lu gue tahu kita semua sedang ya bisa bilang kayak lagi apa sih, kayak menduka lah soal apa corona kan. Banyak yang meninggal. Nah, lu aslinya ya keluar aja, cuman carilah yang tempat yang bener-bener tuh sepi, Aman gitu ya, aman. safe ya. Dan sekarang gue kalau misalkan gue kayak nongkrong jadi susah kan, karena antara gue kena covid atau enggak ya gitu kan. Jadi semua kegiatan gue yang harusnya bisa gue lakuin sama kelas 11 yang kelas 12 ini jadi kayak terhalang gitu kan. Ini mood gue kayak gue antara bosan di rumah tapi pingin cabut, gue takutnya kenapa-napa, kena gimana kan. Walaupun gue ngakuin gak normal ya, karena yang gue baca itu dari beritanya WHO itu dia bilang kalau misalkan corona itu bisa menyebar lewat udara kan. Dan itu ngebuat orang jadi makin ini dong, makin kayak wah gila ya, ternyata bisa nyebar ke udara gitu kan. Dan itu sangat pasti kalau misalkan nyebar udara pasti bakal intens banget sih, yang kena bakal banyak banget, gue yakin. Ya kan? Kamu mau gimana? Menurut gue sih ya pusing ya corona mulu ya sih. Iya sih, kok bisa kita ngomong gue Iya kan? Gue ngerti kita sedang menghadap corona, cuman ayolah kita bahas ini aja. Oke. Soalnya bener-bener kayak apa-apa pasti corona gitu kan. Oke teman-teman, stop kita ngomongin corona, kita santai baik, Ganti kita aja. ngelakuin segala kelakuan yang baik. Terus jangan lupa cuci tangan dan selalu stay safe dan jangan aneh-aneh pokoknya. Jangan keluyuran terus tempat-tempat yang benar-benar kumuh tuh jangan lah. Jangan rame-rame tuh jangan dulu lah. Udah. Sekarang ganti nih.
Sosok media. Kamu ngomongin apa? Oke. Lu ini deh. Apa gue nanya, lu udah lama nonton film kan? Udah lama banget. Nah, gue suka nonton film. Apa sih lu tunggu-tunggu film yang pengen banget lu nonton? Attack on Titan season 4 dong, saya tunggu. Enggak, karena itu seru bro, itu seru banget. Film yang gue suka ya, gue lebih suka film-film yang kayak era-era perang Vietnam gitu loh. Oh, oke. Kayak perang, pokoknya yang perang-perang gue suka lah, semuanya tentang histori perang tuh gue suka. Kayak Soekarno, Soeharto juga. Iya, itu gue oke lah. Okay. Ya udah, oke, terus film tuh yang lu suka apa? Gue sih pengennya nonton Fast and Furious 9 ya. Gue nggak ngikutin sih, gue nggak ngikutin. Itu lo nonton sih, itu keren banget sih. Itu kan katanya ya, kata dari sumber YouTube-nya. Gue lihat ya di videonya, katanya sih ada Han, tadi itu, jadi tuh apa di Fast and Furious yang kedua itu katanya ada yang mati karakternya, dan yang ke-9 itu hidup lagi gitu, jadi semakin seru gitu loh. Buat yang kalian nggak tahu Han, nanti ada di layar. Ya pasti tahu lah. Pasti kalian itu nanti kasih tahu sama editor kita ini yang bangsat ini. Kasih tahu apa? Nanti ada fotonya Han, santai. Han mah search aja Google ada. Ya, abis itu kayak kalau gue ya, gue tak kira nonton Fast and Furious yang ke-6, dan gue nggak ngerti jangan ceritain dong, karena gue nggak nonton dari 1 sampai 6. Lo nonton dari awal dong berarti? Ya, mungkin gue bakal nonton dari awal sih. Jadi pertama kali gue ketemu sama Pasha itu pas gue SMP. Oke. Ini si bangsat ini akhirnya gue ketemu sama dia di pas SMP. Terus awalnya gue pikir anjing orang tinggi banget kan, Slenderman banget kan. Gue kayak dulu gue juga pendek gitu kan. Terus gue kayak anjing orang tinggi bisa main basket. Gue kenal dia tuh gara-gara main basket kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya kan. Terus akhirnya gue deket ngobrol terus satu tongkrongan sama dia. Nongkrong sama dia terus. Kalau misalkan nih, gue kan sekolahnya di BSD. Terus mau nggak mau gue kayak gue ketemu sama dia tuh. Kalau misalnya gue lagi kosong di BSD nggak ketemu siapa-siapa, gue telepon dia, gue ngajak dia jalan nih, gue ngajak si bangsat jalan dulu nih, gue ajak jalan, dia mau kan, dia tipe-tipe temennya kalau misalkan lo ajakin pasti dia mau, nggak pergi di tempat atau mau waktu ya, yang penting kita bisa bersenang-senang together, jauhin nggak? Tapi ya, yang paling ngeselinnya itu ya, pernah nih ada momen, jadi lu ngajakin gue ke kafe, oke? Dan itu ada berapa? 5 orang ya? 5 orang. Gua editor kita. Iya, terus ada 2 teman kita sama satunya itu ada. Jadi ternyata dia bawa pacar. Terus enggak tuh, pacar gue masih. Kayak mantan. Gebetan. Tapi ya, paling ngeselin ya. Kita lagi ya tau lah nongkrong biasa teman SMP kan. Tiba-tiba dia pamit, tau nggak bilangnya gimana? Bukan kan biasanya orang kalau pamit ya langsung pulang tuh gimana? Pamit dulu ya, gue mau jalan sama cewek gue. Dadakan, nggak bilang apa-apa. Ngeselin nggak? Si editor juga marah masa bahas itu. Ya teman-teman gue kayak shock. Hah, baru nyampe, baru berapa menit dan langsung dia pergi. Mau kemana? Mau ke BSD sama cewek gue? Enggak, gue nggak ke BSD itu guys, gue cuma ke taman jajan bentar. Enggak, sebab gue ke taman jajan bentar sih, gue ke taman jajan gue. Karena itu momennya tepat cuy, karena pas itu dia lagi bisa-bisanya kan, jadi gue kayak ngajak di jalan aja. Iya, tapi lu masa... Aduh. Kayaknya dia nggak nonton juga sih ini. Nggak bakal. Santai ya, namanya siapa? Iya. Tidak dong, jangan dong, nanti. Aduh, itu masa lalu kelam lah itu, masa diingat-ingat lah. Iya gitu ya. Iya. Terus pertama kali lo ketemu gue pas first impressionnya gimana? Dulu tuh gue ketemu lu itu ngakak sih. Soalnya dulu kita basket kan ya, ekskul kan. Dan lu tuh ngelawak mulu, gue kira nih orang kenapa emang kesurupan apa gimana gitu kan. Enggak, tapi emang lucu sih. Enggak ngambil lucu gitu. Enggak. Pokoknya ya gitu aja. Enggak, gue juga mikir rekaman juga orang kan gue kasih ngeliat mukanya Pasha kan sedih kan. Kenapa muka gue? Mukanya sedih banget cuy, coba. Saking gue kayak mikir, udah kita berteman, kita jadi best friend kita kan. Tapi emang kita buat RIP. Emang dulu
SMP gue emang gak ada teman. Jadi soalnya gue tuh tadinya kan di Al-Azhar ya, terus baru ke STI itu gue bener-bener gak ada temen sama sekali. SMP. Iya kan, maksudnya waktu masa SMP. Ya, apa. Kan kita nggak tahu. Terus gue nyampe STI, terus gue masuk ke program ada yang namanya internasional gitu. Tapi Katanya doang internasional. katanya doang. cuma kita nggak tahu, ya udahlah. Maksudnya ada masa-masa yang pengen ngomong tapi takutnya ada Jadi yang ngebuat nonton. sekolahnya nggak baik kan, jadi Iya. udah ya nggak usah dipeduli. Dan teman pertama yang gue kenal tuh Arshel ya. Iya, nama teman Arshel. kita namanya Arshel. Arshel. Nanti kalau misalkan lu pada mau ngata-ngatain dia, nanti gua kasih nama IG-nya. Tenang aja, santai. Santai ya. Nggak, tapi dulu gue dulu gak ada teman sama sekali. Bener Terus ya? gue ketemu Arshel, terus Arshel kan pindah ke gedung lu ya. Gedung gua. Iya, gedung gua Gedung gua. SMP biasa kan. Terus kelas 9 gue pindah ke gedungnya dia, terus kita main, Solo ya. Nah. Ngomongin tentang anak yang nggak punya temennya. Lu pasti punya. Oh, lu ngejek gue tuh ya? Kagak Pak. Oh, Nggak kayak misalkan pasti setiap sekolah pasti ada anak-anak yang kayak nggak punya temennya bro. ya kan gue anak baru cuy, baru pindah. Iya, gua paham. Pasti ada aja anak-anak yang namanya ansos. Pasti banyak. Menurut lu tuh kayak gimana sih, itu salahnya mereka sendiri nggak punya teman atau emang lingkungannya yang nggak mau sama dia? Menurut lu tuh Lu gimana? tau kan art society apa? Mereka bukan gak mau berteman, Ini mereka bukannya kita mau ngejelekin anak Iya. yang nggak punya teman ya? bukan mereka nggak mau berteman, mereka hanya nggak pandai untuk bersosialisasi. Benar, Mereka benar. mereka tuh takut salah cara gitu kan. Benar. Makanya mereka manggilnya ansos, antisosial gitu kan. Iya. Tuh. Tapi kalau menurut gue sih harusnya kalau orang, karena teman tuh penting bro. Pasti. Temen tuh Lu- penting lu banget. Bener betul banget. Terusan, nih teman-teman yang nggak punya temen nih, kalau nonton ya, Coba nggak tahu siapa ya. jangan kacau banget aja. Nggak, tapi kayak menurut gue kayak lu harus cari temen, lu harus benar-benar cari temen yang terpercaya, banyak-banyakin punya temen, banyak-banyakin punya link, biar nanti kalau misalnya ada apa-apa ada yang ngebantuin bro. Soalnya itu ngebantu banget sih kalau misalkan lu ada masalah ataupun lu minta sesuatu yang untuk lu minta tolong, itu pasti teman, mau nggak mau. Jadi kalau misalkan kayak lu harus punya teman tuh karena kayak teman tuh ngebantu banget lu untuk kayak lu ada masalah, terus kalau misalkan gua butuh bantuan ini nih, nah kayak gitu-gitu maksud gua, itu pentingnya teman. Jadi kita langsung akhirin aja guys, soalnya kita juga harus banyak yang kita urusin ya. Iya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Buat Eric Hikmat. Ada dukung selalu kami. Kalau misalkan kalian mau ngirim masukan, kirim aja ke email kita. Biar kita juga tahu apa yang kalian inginkan ya. Maksudnya komen, bukan kirim ke Kalau Ya. misalkan kalian punya masukan, kirim ke misalkan Email tolong lu dong. apa? masukan komen. Oh iya, masukan Oke, komen. komen. Udah gitu. Emang gila lu komen ya, masukin komen. Kita teman-teman. Bye bye.